Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini keluarga Wijaya akan sarapan nasi jagung sama urap-urap dan juga terancam, teman-teman. Masya Allah, ini yang masakin istri saya nih. Makasih ya, Yang. Oke. Oke, dan kali ini kita mau share ya resep bagaimana cara membuat terancam yang enak, terus juga membuat urap-urap yang enak ya, Enak, mudah, dan praktis. enak, mudah, dan praktis. Dan kita nanti akan jelaskan kenapa ini sampai namanya terancam, filosofinya seperti apa. Yuk kita praktek bersama cara membuat urap-urap dan terancam yang super enak. Untuk kelapanya diparut ya teman-teman. Diparut pakai parutan kelapa, jangan pakai parutan ketela. Oh, sama ya, jangan pakai pasrah, intinya pakai parut ya teman-teman. Untuk bumbunya apa aja ya? Untuk bumbunya itu ada bawang putih, habis itu ada kencur, ada cabai besar dan juga cabai rawit teman-teman ya. Nanti dari semua bumbu ini yang digoreng hanya bawang putihnya aja. Kenapa? Karena biar tidak sengir. Oke. Sebenarnya bisa nggak usah digoreng, tapi kita lebih suka digoreng karena lebih sedap rasanya ya, lebih keluar aromanya gitu loh, lebih gondo. Yuk kita goreng. Kita panaskan minyaknya di wajan, lalu kita goreng bawang putihnya saja ya. Kenapa bawang putihnya banyak? Kita mau buat dua, yang seperti biasa ya. Kita punya anak kecil yang nggak suka pedas ya, jadi kita mau pertama buat yang nggak pedas dulu, habis itu buat yang pedas pakai lombok. Tapi goreng goreng bawang putihnya sekalian, jadi kita goreng sekalian sekarang sampai matang ya. Kalau warnanya sudah seperti ini tandanya sudah matang dan siap kita angkat teman-teman. Oke, ini untuk bumbu tadi ada yang kurang teman-teman ya, ada kita kasih yang namanya daun purut biar makin sedap. Ini tambahan ada garam secukupnya, gula secukupnya, tetap dengan apa yang segar, kencur, bawang putih ya. Dan langsung kita ulek aja untuk yang bumbu urap-urap tidak pedas. Nah, sudah lembut, langsung kita campurkan sama parutan kelapa, kita tuangkan. Oke, seperti itu, dan langsung kita campurkan jadi satu, dan bumbu urap-urap pun sudah jadi. Nah, ini nanti bisa dikasih sayur, habis itu bisa dikasih yang namanya timun. Ya, mentimun bagus, timun mentah. Tapi kalau sayurnya direbus dulu teman-teman ya. Oke, tangan saya kenapa merah? Teman-teman kalau pengen tahu kenapa tangan saya ada merah-merahnya, ini adalah pewarna. Nah, itu bisa cek aja di sebelah sini linknya. Itu adalah kita membuat Yupi dengan hanya dua bahan dan rasanya enak banget. Makan sendiri enak, mau dijual juga enak. Oh, untung besar tuh teman-teman, silahkan cek aja ya. Cek juga di deskripsi box. Oke, udah selesai. Habis itu kita koreksi rasanya. Caranya gimana? Kita icip. Nah, kita ambil sebagian lalu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul banget. Oke, ini bumbunya recommended. Habis ini kita buat yang rasa pedas. Yang pedas ya, tidak usah dikorai atau dicuci teman-teman tempatnya, karena tadi sudah bersih ya. Kemudian kita bumbunya apa? Sama ya, masih tetap dengan bawang putih, kencur, garam, gula, tambah lombok besar, lombok kecil, cabai ya, cabai rawit, terus kemudian ada daun purut, betul. Yuk kita ulek juga teman-teman ya. Oke, kita haluskan sebentar lagi dan kita siap campurkan dengan yang namanya parutan kelapa. Setelah halus langsung kita masukkan ke parutan kelapa. Nah, kalau tadi diulet-ulet, dicampur di dalam layar, di atas layar atau lemper, sekarang dicampur di atas wadahnya karena ini lebih banyak, porsinya besar ya. Kita bersihkan bumbunya pakai solet seperti ini teman-teman, biar apa? Biar bersih, karena ini aman banget, bumbunya ini super nikmat ya. Ini cocok untuk makan rumahan, cocok juga untuk jualan. Woi, kalau jualan dikasih silahkan penyedap rasa teman-teman ya. Kalau untuk rumahan nggak usah penyedap, ini sudah sedap ya. Sip. Kenapa kalau dijual itu kasih penyedap? Karena lidahnya orang Indonesia tuh suka yang keras gitu ya.
sensasinya harus dapat. Oke, kita aduk-aduk seperti ini, dan seperti biasa tangan kondisi sudah dicuci, harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena bersih itu sebagian dari iman. Biar higienis ya makanannya. Iya, biar hygiene teman-teman. Oke, udah siap dan kita siap mencampurkannya dengan sayuran. Oke, sebelumnya kita koreksi rasa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita icip. Oke, mau? Boleh buka mulut. Insya Allah super mantap. Pedesnya mantap, bener-bener jos ini. Yes, recommended pokoknya ya. Oke, buat teman-teman yang baru datang jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Share juga ke teman, ke saudara, dan ke seluruh dunia melalui sosmed teman-teman ya. Bisa lewat Facebook, Twitter, Instagram ya. Semoga bermanfaat. Oke, cara membuat atau memotong yang namanya mentimun itu cukup begini aja teman-teman. Nah, begini diputar-putar, habis itu dipotong. Set, maka dia sudah menjadi kecil-kecil. Nah, maka mentimun siap dijadikan terancam. Tahu nggak sih kenapa kok namanya terancam? Karena saking enaknya ya. Kalau nggak cepat-cepat ngambil terancam habis. Terancam dihabisin sama yang lain. Nih. Nah, habis itu ini yang bumbu sudah dicampur Kasih sama daun apa? Daun apa? Oh iya. Sebentar, ini kita campur-campur. Oke. Insya Allah ini bener-bener enak teman-teman ya. Kenapa namanya terancam itu? Jadi filosofinya itu benar-benar ini terancam kehabisan ya. Nah, kalau tidak cepat-cepat mengambil maka akan kehabisan. Oke, seperti ini platingnya. Habis itu kita suguhkan ya, kita hidangkan teman-teman, Insya Allah. Dan selain yang standar seperti ini, jadi varian terancam itu banyak banget ya. Salah satunya dengan cara mencampurkannya kacang-kacangan, bisa kacang panjang ya. Kebetulan kita adanya kacang buncis nih teman-teman, buncis atau ucet, bahasa Malangnya ucet. Terus kemudian kita tambahkan juga namanya tempe bakar yang diremah-remah ya, remahan tempe bakar yang sudah diremet, yang sudah diremet-remet. Jadi tempenya tadi seperti yang tempenya yang di urap-urap, kemudian kita tambahkan bumbunya. Kalau ada lam toro juga kan enak banget. Betul. Ditambahin lam toro. Cuman kebetulan hari ini kita lagi nggak dapat lam toro, lagi kosong ya. Oke, seperti ini. Dan ini Masya Allah rasanya tuh very Oke, jadi rasanya enak banget. Jadi komposisi dari yang kita buat ini ada timun, tempe bakar, buncis, sama daun kemangi. Nah, kalau ada lam toro bisa ditambahkan lam toro, kacang panjang, dan lain sebagainya sesuai selera masing-masing. Ditambah dengan toge. Toge juga enak banget. Oke, tadi terancamnya sudah, sekarang urap-urapnya ya. Sayurnya setelah kita rebus itu kita peras. Habis itu kita potong-potong biar menjadi kecil-kecil teman-teman ya. Itu sayur apa? Oke, ini sayurnya macam-macam isinya. Apa aja tadi, Bu? Ada daun pepaya, daun singkong, sama daun luntas. Wow. Oke, kemudian kita taruh di sebuah wadah ya. Setelah itu kita ini ya, kita pisah-pisahkan teman-teman ya, karena berbentuk ini kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini harus kita pisah-pisahkan biar terpisah ya. Jadi nanti harapannya bumbunya bisa tercampur sempurna. Nah, terus kemudian biar berbeda teman-teman, kita kasih tempe. Weh, tempenya di apa nih Bu? Diremet. Oh, diremet-remet. Ya, itu bagian saya nih. Oke. Wih, ya sudah cuci dong ya. Diremet-remet dengan cara bagaimana? Wow. Seperti ini. Nah, dihancurkan. Begini Bu ya, betul ya? Betul. Oke. Ini tempenya kok kenapa warnanya begini? Ini tempenya tadi sudah dibakar di teflon. Dibakar tanpa minyak, tanpa bumbu ya. Nah, ada gosong-gosongnya gitu. Kita rasanya hambar enggak sih? Ya, rasanya hambar. Ya, kenapa hambar? Karena nggak dibumbuin. Kenapa nggak perlu dibumbuin? Karena habis ini masuk dengan bumbunya urap-urap. Yang tadi sudah kita buat. Ya, sekali bumbu buat itu ada dapat urap sama dapat terancam. Oh, beda-beda ya? Oke, sama kok.
Nah, ini bumbunya. Lalu kita taburkan di atasnya. Sip. Nah, Iya, kan? enak ini. Enak banget. Tadi kamu makan, sekarang mau makan lagi boleh. Dari aromanya aja udah masya Allah. Wow ini. Nah, kita aduk seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Kali ini teman-teman mau dibuat perjalanan jauh nih ya. Boleh. Caranya bagaimana? Dibungkus daun pisang lalu dikukus. Nah, itu nanti jadinya seperti botok. Botok apa botok? Botok ya, itulah teman-teman ya. Oke, nah ini sudah jadi dan ini super enak ya. Silakan disajikan juga dengan daun kemangi. Wow, ini sellable ya. Makan sendiri boleh, buat jualan juga boleh ya. Bumbunya silakan diperhatikan lagi, diputar lagi dari video paling depan ya. Diulang-ulang nggak apa-apa. Oke, gitu aja ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Share juga ke media sosial teman-teman. Insya Allah bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Salam dari Malang. Salam dari Dapur Bunda Isi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih mau ngicipin nih. Ini bener-bener enak atau hanya ceritanya saja nih? Yuk kita buktikan teman-teman ya. Seperti yang kita tampilkan tadi ya, kita masak yang namanya urap-urap plus tempe bakar. Terus ini ada tahu bakar juga. Nah, kenapa ini dibakar atau digoreng dengan sedikit minyak nih teman-teman? Kenapa saya bilang bakar? Karena nggak banyak minyak, jadi bukan deep frying. Jadi ini digoreng di teflon, itu minyaknya hanya 1 sendok tadi teman-teman, hanya untuk memperkuning aja nih teman-teman. Kenapa? Kalau nggak pakai minyak biasanya bentuknya gosong seperti tempe tadi teman-teman. Intinya kita mengejar kesehatan ya. Tetap makan tahu goreng tapi dengan kadar minyak yang lebih sedikit ya. Oke, kemudian ini ada urap-urap plus tempe bakar juga ya. Jadi ini ada terancamnya, ada tempe bakar juga, terus ini ada urap-urapnya juga. Dan yang utama tidak kalah pentingnya adalah apa teman-teman? Sambal dan juga lalapan ya. Kenapa? Sambal itu bisa menambah selera makan kita. Dan lalapan bisa menambah kandungan nutrisi raw food yang bikin tubuh kita seimbang gizinya teman-teman. Yuk kita makan, tapi sebelum makan berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, saya mau ngicipin dulu. Ini tahunya. Jadi tahunya dibumbuin seperti biasa. Kita cipin dulu. Sama. Maksudnya digoreng dengan sedikit minyak 1 sendok. Itu kan sedikit banget. Intinya hanya untuk membasahi teflon. Dan itu rasanya sama aja dengan digoreng yang banyak minyak. Oke, kemudian nah ini nih kita nyobain urapnya dulu nih teman-teman. Bismillah. Nasinya nanti aja ya. Oke, ini urap-urapnya. Teman-teman mau buka mulut? Rasanya super. Yang ini terancamnya nih, yang bikin terancam nggak kebagian karena takut kehabisan. Oke teman-teman, kita mau cobain dulu. Bismillah. Aku mau kasih tahu kalian kenapa terancam itu menggunakan mentah-mentahan. Timun mentah, terus habis itu kacang-kacangan juga mentah. Terus habis itu ini bean sprout, apa namanya? Cambah atau toge. Itu mentah juga. Jadi sensasi kerasnya itu luar biasa dan itu bisa menambah selera makan. Oke, dan saya udah nggak sabar lagi untuk makan sama nasinya teman-teman. Oke, kita tata teman-teman. Nasi dikasih tahu, dikasih terancam, masya Allah. Habis itu dikasih urap-urap teman-teman. Jangan lupa dikasih lalapan. Ya, kemudian yang paling ujung dikasih sambal. Wah. Ini sambal kalau isi saya paling jadi 3. Ini 1 saja. Oke. Terakhir kita siapkan cara makan yang benar dan baik ya, yaitu dimakan menggunakan mulut teman-teman. Jangan pakai mata, berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat makan. Bener-bener enak. Recommended ya. Kita lanjutin makan aja teman-teman ya. Selamat menikmati, semoga bisa menambah selera. Pertempuran kita lanjutkan teman-teman. Insyaallah ini super nikmat ya. Yang bikin suami betah adalah ya masakan istri yang nikmat luar biasa seperti ini. Makasih sayang ya. Sama-sama.
Suapan terakhir. Insya Allah ini yang bikin nikmat, bersyukur, bikin sehat ya Allah. Makan itu ya sudah rasanya enak, makanya sambil bersyukur dan bahagia, insya Allah hidup kita selalu sehat ya. Jangan lupa untuk bahagia. Dan kameramennya? Dan kameranya mau disuapin? Oh, dekat aja ya. Bismillah. Oke. Ya. Makan harus bersih karena bisa jadi yang terakhir tuh yang barokah. Betul. Ya. Kenyang. Mantap. Bikin kenyang dan bikin nikmat ya. Sekali lagi like, komen dan juga subscribe. Viralkan teman-teman ya. Boom.